Ya, melanjutkan materi yang kemarin hari Senin. Ya, kalau hari Senin kemarin kan kita membahas tentang medan magnet. Nah, ini kelanjutannya, yaitu perhitungannya ya, di bagaimana perhitungan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik ya. Nah, itu materinya itu ya. Oke, langsung aja saya share screen eh, slide-nya atau PowerPoint-nya ya. Oke, sudah terlihat ya ininya, slide-nya ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jadi di kelanjutan dari yang hari Senin kemarin ini ya, perhitungannya sekarang ini. Materinya juga nggak terlalu banyak ya. Hanya di sini berapa? 15 halaman ya. Oke, yang pertama ya. Jadi ini adalah apa? Induksi magnet oleh arus listrik. Jadi maksudnya induksi magnet itu medan magnet itu ya maksudnya itu ya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Maksud judulnya itu begitu ya. Itu pertama kali diteliti ya atau diamati oleh Ørsted ya. Ørsted pada kawat lurus sangat panjang ya. Itu. Nah, kemudian nah ini ada ininya ya, ada videonya ya. Videonya bisa kalian klik gitu ya. Video apa itu eksperimen yang eh, dilakukan oleh Ørsted ya pada saat itu. Jadi intinya itu Ørsted menemukan bahwa eh, kawat yang dialiri arus listrik ya itu eh, bisa menghasilkan medan magnet. Nah itu. Ya. Nah seperti apa medan magnetnya ini ada di gambar ini nih ya, di gambar-gambar sebelah apa ini? Gambar sebelah kiri ini. Jadi ini katakanlah ini dulu ya. Ini kan aki ini ya. Ini aki. Ya ini kutub positifnya ini, kutub positif dari akinya ini. Aki atau baterai. Ini lewat kawat ini kan. Dari apa ini? Dari bawah ke atas gitu ya. Ya lalu lagi balik lagi sini ya. Nanti diamati di sini ya. Di sini nih diamati ya. Jadi di sini katakanlah diberi sebuah apa nih kayak kaca lah gitu ya. Kaca terus di sini ditaruh kayak eh, kompas ya. Mungkin kompas lah itu ya. Ya, ada 4 macam kompas gitu ya sepertinya ini ya. Ada 4 macam kompas ditaruh seperti ini ya, taruh di apa ini? Di sebelah kanannya, sebelah kirinya ya, depannya, belakangnya gitu ya. Gitu. Sehingga nanti ternyata kompasnya itu menyatakan ya, membentuk arah yang seperti ini ya. Jadi kayak arah melingkar gitu lah. Ya, bentuk arah melingkar gitu ya. Jadi dengan kata lain eh, kawat lurus ya yang dialiri listrik itu nanti akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang membentuk ini sebuah lingkaran kayak gitu ya. Nih atau penggambarannya itu seperti ini ya. Menggunakan apa ini RHR. RHR itu maksudnya itu right hand rule ya. Right hand rule berarti apa? Aturan tangan kanan. Ya. Jadi kita gunakan aturan tangan kanan ini nih, pakai tangan kanan ini ya. Ibu jari ini menyatakan arus gitu ya. 4 jari ini menyatakan arah ininya, arah medan magnetnya gitu ya. Ya, pakai aturan tangan kanan ya. Dengan ibu jari menyatakan arah arus, maka 4 jari ini menyatakan ini medan magnetnya ya, putaran medan magnetnya yang tadi kan dikatakan membentuk lingkaran gitu ya. Bentuk lingkaran-lingkaran di sekitar ini kawat kawat
berarus listrik tersebut. Nah, itu ya. Itu tadi apa yang diamati oleh Oersted ya. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya ya. Nah, sekarang kita membahasnya lebih jauh lagi ya, lebih detail lagi. Jadi misalkan garis ini menyatakan ini ya, garis putus-putus ini kan. Ini menyatakan kabelnya ya, kawatnya ya. Terus kita ambil yang warna biru ini elemennya ya, elemen kawat. Jadi bagian dari kawat yang membentang ini ya, membentang secara horizontal ini ya, ini. Warna biru itu elemennya. Jadi kalau kawatnya itu kita beri nama L ya, panjangnya L, maka elemen kawatnya itu DL ya, panjang elemen kawatnya itu DL. Terus kita pengen tahu ini medan magnet di titik P ya, titik P ya berjarak berapa ini dari sini ya, nggak disebutkan ini ya. Tapi kalau dari elemen kawat dia berjarak R ini ya. Atau posisi gitu aja, posisi lah ya. Jadi posisi titik P dari elemen kawatnya ini sebut aja ini R vektor ya. R vektor berarti vektor posisi. Jadi R vektor ini vektor posisi dari elemen kawat ya ke titik pengamatan P. Titik pengamatan untuk melihat medan magnetnya gitu ya. Maka nanti medan magnet di titik P yang jaraknya R ya dari elemen kawat itu akan timbul ini elemen medan magnet ya. Karena ditimbulkan oleh elemen kawat, maka nanti medan magnetnya ya kita sebut dengan nama elemen medan magnet ya. Karena untuk elemen kawat ya. Nanti kalau sudah digabung ya untuk seluruh kawat, maka nanti menjadi B ya. Jadi B itu untuk seluruh kawat, tapi kalau DB berarti kan oleh elemen kawat. Ya. Jadi ditulis DB, maksudnya itu medan magnet yang ditimbulkan oleh elemen kawat ya. Kalau B itu berarti seluruh kawat. Ya. Jadi nanti DB sama dengan ini mu0 dibagi 4 pi ya. IDL ini kalau DL itu elemen kawat ya. Kalau IDL berarti elemen arus ya. Ya, DL itu elemen kawat, IDL berarti elemen arus. Cross ya, perkalian silang ya. Cross lalu apa? R ini menyatakan tadi vektor posisi. Vektor posisi titik P dari titik apa dari elemen arus dibagi R pangkat 3 ya, jadi dibagi R pangkat 3 ya. Iya, ini kalau dalam bentuk vektor ya, ini dalam bentuk vektor ya. Jadi yang warna hijau ini dalam bentuk vektor ya. Tapi kalau ditulis dalam bentuk skalar hanya dilihat nilainya aja ya, nggak memperhatikan arah ya. Jadi arahnya kita abaikan dulu. Maka nanti ini ya, keaksen itu ini ya. mu0/4 ini kita sebut dengan keaksen ya. Jadi mu0/4 kita ganti dengan keaksen. Jadi keaksen mu0/4 itu sekitar ini 10 pangkat -7 ya, Weber per ampere meter itu keaksen ya itu. Lalu IDL ya, lalu karena perkalian silang ya, perkalian silang maka muncul sinus. Jadi kenapa kok ada sinus? Iya, karena menggunakan perkalian silang. Lalu apa? R kuadrat. Loh kok jadi R kuadrat? Iya, soalnya ini kan di atas kan ada R ya. Di atas kan ada R, di bawahnya kan ada R pangkat 3 ya. Jadi sebetulnya sih tadi itu apa? R dibagi R pangkat 3 sehingga nanti hasilnya ya ini per R kuadrat gitu ya. Per R kuadratnya itu. Itu kalau besarnya ya. Jadi sekali lagi kalau hijau ini adalah vektornya, kalau yang warna kuning ini nilainya ya, nilai dari medan magnetnya ya. Kalau yang hijau tadi vektor medan magnetnya. Nah itu. Nah, terus kemudian kalau itu kita integralkan ya, integralkan ini kan ya. Kita integralkan atau kita jumlahkan ke seluruh kawat ya.
dari kiri sampai kanan ya. Nah, nanti ini kan, nah ini kan ya, kita jumlahkan ya dari titik 1 sini sampai titik 2 ya. Maka nanti hasilnya tuh ini B sama dengan K aksen, ini nilai ya, tanpa ini ya, tanpa arah ya. B K aksen I dibagi A itu tadi ya, tadi anak A kan nggak disebutkan. A itu jarak ini, jarak titik P dari kawatnya ini ya. Nah, lalu ini ya, cos alfa 2 ini kan. Alfa 2 itu yang ini ya. Ini yang alfa 2 ini dikurangi alfa 1. Nah, ini alfa 1 ini. Jadi sudutnya itu ngambilnya itu ini ya, dari apa itu? Ya, arahnya gini ya. Nah, arahnya apa ini? Arahnya searah jam ya. Jadi ngambilnya gini. Jadi jadi dari sini ya. Jadi bapaknya. Jadi bukan yang ini, bukan ya. Yang sini. Cos alfa 2 dikurangi cos alfa 1. Itu. Nah, kalau arahnya ya tadi nanti kita gunakan tadi itu pakai apa itu aturan tangan kanan tadi ya. Ya. Jadi kalau arahnya harusnya ke kanan ini ya. Kita arahkan ibu jari ke kanan ya. Nah, nanti ini arah keempat jari ini menyatakan arah ininya, arah medan magnetnya ya. Jadi arah medan magnetnya seperti ini nih ya. Jadi kalau 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 kita lihat dari sini berarti arah medan magnetnya itu menuju kita ya. Menuju kita itu berarti titik ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang titik sama silang ya. Kalau titik berarti keluar keluar bidang ya. Keluar dari bidang monitor atau bidang kertas ini. Titik kalau silang itu berarti menuju ya, masuk. Menuju atau masuk ke dalam bidang monitor atau bidang kertas. Jadi kalau menggunakan aturan tangan kanan seperti ini kan harusnya kan ke kanan ya. Maka medan magnetnya itu di titik P ini yang ada di atasnya kawat ini, ya dia akan apa, keluar ya, keluar dari bidang kertas atau bidang monitor. Ya. Nah, terus kemudian kalau kalau kawatnya sangat panjang, ini kan kawatnya kan nggak panjang ya, pendek gitu ya. Kalau kawatnya panjang sekali, maka nanti yang terjadi ini. Kalau panjang sekali sampai sana ya terus gitu kan. Nanti alfa 1 menjadi berapa? 180 derajat kan ya. Alfa 2 kalau sangat panjang sampai ke sana ya, alfa 2 kan menjadi 0 ya. Ya, jadi kalau kalau sangat panjang sekali alfa 2 menjadi 0 sementara alfa 1 menjadi 180 derajat ya. Sehingga kalau kalau kita masukkan ke sini berarti apa ini? Cos 0 dikurangi cos 180 derajat ya. Cos 0 kan 1. Cos 180 derajat kan minus 1. Berarti 1 dikurangi minus 1. Tadi kan 2 ya. Sehingga nanti hasilnya ini K aksen I ya kali 2 ini ya. Jadi 2 K aksen I per A. Ini kan 2 kali ya. Nah, kalau K aksennya diganti dengan mu 0/4pi ya. Kalau K aksen saya ganti dengan mu 0/4pi ya, maka nanti jadinya ini mu 0I dibagi 2 pi A ya. Soalnya dikali 2 kan. Dikali 2 jadi mu 0I per 2 pi A. Itu kalau sangat panjang ya. Nah, misalkan contoh soal seperti ini ya. Ini sebuah kawat bujur sangkar dengan sisi 4 cm ya. Dialiri arus 3 ampere seperti gambar. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Jadi titik P ini medan magnetnya ke arah mana ini? Ada yang tahu nih? Titik P arah medan magnetnya kemana? Jangan lupa gunakan tadi ya. Apa aturan tangan kanan? Ada yang tahu? Iya, Faras. Mohon maaf Bapak, karena saya off cam, Iya, nggak apa-apa. izin Faras. menjawab. Nah, Kalau fisika menurut ya, saya, Faras dari fisika. iya, Nah, ya menurut gimana? saya arahnya itu adalah keluar keluar Bidang bidang kertas. kertas. Ya, bidang kertas atau monitor ya. Iya, Ya, benar terima ya. kasih. Nah, ya, benar, Faras. Jadi kalau kita gunakan misalkan ini ya, ibu jari di bagian bawah ini loh. Ibu jari arahkan ke kanan, maka nanti keempat jari kan arahnya kan, nah ini keluar keluar bidang ya. Atau pakai ini ya, arahkan ibu jari ke atas, terus
Terus apa di sebelah kanannya keempat jari kan juga keluar kertas ya, atau yang ini ya, arahkan ibu jari ke kanan, maka di bagian bawahnya ini kan arahnya juga keluar kertas, atau yang ini juga ya, arahkan ke bawah ibu jarinya ya, tangan kanan loh ya, nanti ya. Jadi semuanya jadi keempat keempat eh, keempat bagian kawat ini ya pada titik P ini semuanya menggambarkan bahwa arah medan magnetnya itu keluar bidang kertas gitu ya. Nah, itu arahnya ya. Kalau perhitungannya bagaimana? Nah, dibahas nggak ini? Oh, nggak dibahas ya. Nah, kalau kalau menghitungnya bagaimana? Ya kita harus ngitungnya per ini ya. Ya kadang-kadang ditanyakan soal kayak gini ya di apa di ETS tuh ya. Ya kita hitung aja per bagian kawat ini kan. Kan ada empat bagian kawat ya. Ya. Lah nanti besarnya ini pasti sama ini. Jadi sebetulnya medan magnet di titik P ini 4 kalinya medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing ini, masing-masing bagian kawat kan ada 4 ya. Soalnya sama ini. Jadi cukup cukup dihitung satu aja nanti dikali 4 gitu aja ya. Katakanlah misalkan saya ambil ini ya, yang bagian ini kan. Yang bagian bawah. Jadi saya harus tahu sudut ini berapa, sudut ini berapa. Berapa sudutnya ini kira-kira? Sudut ini loh. Kan harus tahu ini kan. Ini kan nanti ini kan alfa 2 ya. Nanti alfa satunya kan ini nanti ya. Berapa ini kira-kira sudut ini? Izin menjawab, Ya, maaf. paras lagi. Kalau Ya, menurut ya. saya sudutnya itu 45 derajat. Ya, 45 kan ya. Ya, benar. 45 derajat ya. Di sini 45 derajat, berarti kalau yang sini berarti berapa ini? Ya, kalau ini 45, berarti kan 180 kurangi 45 ya. 180 kurangi 45 itu berarti berapa ya? 2, berapa? 180 kurangi 45 ya? 2, kok 2 sih? 100, 135 ya. Ya, nanti masukkan ke situ. Jadi kalau pengen tahu berapa ya ini. Jadi nanti ini cos berapa ini? Cos 45 derajat ya. Dikurangi cos berapa tadi? 135 ya. Jadi cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Terus cos 135 berapa? Minus ya. Minus setengah akar 2 ya. Ya, gitu kan. Jadi setengah akar 2 dikurangi minus setengah akar 2. Berarti kan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berarti berapa? Akar 2 ya. Jadi nanti akar 2 kalikan ini. Kalikan ini. KAC-nya tadi berapa? Mu 0 per 4 pi ya. Nah, masukkan ke sini nanti ya. Nah, setelah itu baru baru nanti kalikan 4, soalnya kan ada 4 ini kan. Nah, itu cara ngitungnya gitu ya. Kalikan 4, soalnya kan ada 4 bagian kawat. Itu caranya. Terus berikutnya ini ya, soalnya sebuah kawat sangat panjang. Nah, ini sangat panjang nih. Dialiri arus 10 ampere yang ini ya. Ini 10 mili ampere ke bawah ya. Terus apa ini? Titik P berada 5 cm dari kawat berarus itu. Ya, 5 cm ini ya. Pada jarak X cm, ini nggak tahu ya X-nya berapa ini. Dari P terdapat kawat kedua yang sejajar terutama dari arus. Nah, ini 25 mili ampere, cuma kita nggak tahu arahnya kemana ini. Tentukan, nah ditanyakan arahnya ini. Arah arus I2, ya. Ya, terus X-nya itu berapa agar medan magnet total di P menjadi 0. Oh. Jadi gimana caranya supaya medan magnet di sini ini 0? Ya, kan kalau ada arus ini kan nanti ada medan magnet ya. Medan magnetnya kan pakai rumus apa ini? Pakai rumus kawat sangat panjang ini. Ini rumusnya ya. Mu 0 I per 2 pi A ya. Kan sangat panjang dia. Mu 0 I per 2 pi A ini. Itu. Jadi mu 0 I1 maksudnya ya. Mu 0 I1, I1-nya ini ya. Dan ini nggak boleh pakai satuan miliampere ya. Harus kita rubah dulu ke ampere. Jadi 10 miliampere itu berarti berapa? 0,01 ampere ya. Atau pakai pangkat apa? 10 minus 2 gitu ya. Jadi mu 0
I1 ya, gitu kan. Terus dibagi 4 pi A. A-nya itu ini 5 cm ini ya. Tapi nggak boleh pakai satuan senti ya. Jadi kita ubah ke meter, berarti 5 cm berarti berapa? 0,05 atau 5 kali 10 minus 2 meter gitu ya. Nah itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh I1. Arahnya kemana ini? Medan magnet di P oleh I1 ini. Gunakan tadi ya, ibu jari tadi ya. Aturan tangan kanan tadi ya, RHR tadi ya. Ada yang tahu? Silakan jawab. Ke depan. Ke depan. Ke depan itu coba benar ya, ke depan. Gunakan gini aja deh. Apa itu keluar atau masuk gitu saja ya. Keluar ke depan itu berarti apa maksudnya? Keluar. Keluar. Ya, keluar ya. Jadi keluar kertas gitu ya. Keluar slide, keluar monitor ya, keluar bidang. Nah, itu di soal diminta apa? Medan magnet totalnya 0. Berarti kan harus ada medan magnet yang arahnya nggak keluar tapi apa masuk ya. Ya, berarti kalau gitu harusnya harus di kawat kedua itu kemana supaya medan magnetnya itu masuk. Soalnya kan medan magnet oleh kawat satu kan keluar. Berarti kalau itu medan harus I2 itu kemana supaya medan magnetnya itu masuk. Soalnya kan harus 0 ya. Karena mana itu? Ada yang tahu? Ke bawah, Pak. Ya, benar sekali ke bawah ya. Pakai atur tangan kanan ya. Nah, benar sekali. Harus ke bawah ya. Jadi ke bawah ya. Nanti kalau ke bawah kan sana kan pakai aturan kanan berarti kan nanti di titik P yang sebelah kirinya itu pasti masuk. Nah itu. Ya, jadi yang A udah kejawab ya arahnya ke bawah. Nah, sekarang berapa X-nya? Ya, masukkan ke rumusnya ini ya. Terusnya ini kan. Kan B-nya tadi udah tahu ya, tahu dari jawaban pertama tadi ya. Ya kan harus sama dengan yang ditimbulkan oleh apa? Harus oleh kawat satu ya. Kan ininya udah tahu ya. I1 tadi berapa? I2-nya tadi berapa tadi? I2-nya berapa tadi? 25 miliampere atau 25 kali 10 minus maka 3 ya. Nah, nanti dari situ kan kita tahu nanti bagaimana sih berapa ininya ya, berapa A-nya ya, A2-nya maksudnya itu. A2-nya itu kan X. Nah itu ya. Ya, jadi masukkan ke rumus tadi itu. Nah itu caranya gitu ya. Itu kadang juga ditanyakan itu. Jadi seperti itu nanti soal-soal di apa itu di AS itu ya. Kayak gitu ya modelnya. Nah, terus berikutnya ini ya. Gaya pada dua kawat sejajar. Jadi kalau ada dua kawat yang sejajar ya, dua-duanya dialiri listrik, maka nanti akan timbul gaya. Loh, kok bisa? Kok bisa timbul gaya? Kenapa ya? Karena ini medan magnet yang ditimbulkan arus I1 ya. Ini kan ada dua arus ya. Arus I1 di sebelah kiri, I2 di sebelah kanan gitu ya. Medan magnet yang ditimbulkan arus I1 pada jarak Dn ini. Jadi kan di sini ada arus, maka nanti di sini ada medan magnet ya. Sebut aja B1 ya, yang tadi ya arahnya kan bisa kita tentukan menggunakan tangan kanan ya. Ya, sehingga kalau di titik di tempat kawat 2 maka arahnya nanti ke sana dia. Nah, arahnya ke sana. Ya, kan muter dia, muter bentuk lingkaran kan ya. Di sebelah kanan arahnya ke sana dia. Apa masuk kertas ya. Di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri ini kan, di sebelah kiri ini keluar kertas ya. Jadi di sebelah kiri keluar kertas, di sebelah kanannya masuk kertas ya. Jadi artinya kawat 2 ini kena ya. Kena medan magnet oleh kawat 1 yaitu B1 ini ya. Sebesar ini kan. Mu 0 I1 per 2 pi D. Nah, karena I2 itu berada ya terkena ya, arus pada kawat 2 terkena medan magnet oleh kawat 1, maka akan timbul gaya yang kita bahas kemarin itu ya, yang namanya apa itu? Gaya magnet atau gaya Lorentz ini ya, yaitu kemarin kan besarnya apa? ILB ya. ILB yang kita bahas hari Senin lalu itu ya. Jadi gitu. Jadi nanti
I ya arus pada kawat 2 ya. Terus L ya panjangnya kawat 2, terus penimbulnya kan B1. Jadi di sini F21. F21 itu maksudnya apa sih? Gaya pada kawat 2 yang ditimbulkan kawat 1 ya. Jadi gayanya pada kawat 2, penimbulnya kawat 1 ya. Nah, itu sama dengan ya arus yang ada pada kawat 2, panjang kawat 2, medan magnetnya sebagai penyebab ya. Penyebabnya itu ya oleh kawat 1 jadi B1. Nah, itu gayanya ya. Kalau ditanyakan ini gaya persatuan panjang, berarti ya kita bagi dengan panjang kawatnya. Panjang kawatnya kan L2. Maka nanti hasilnya ini ya. Ini, jadi nanti apa? I2 kali B1 kan itu ya. I2 kali B1, B1-nya kan ini ya. Di I2 kali B1, B1-nya kan ini. Ya, sehingga nanti hasilnya apa? Mu 0 I1 hanya ada I2 per 2 PD. Ya, ini. Ya. Jadi ini adalah, terus gayanya ini gaya apa ini? Gayanya gaya apa? Ya, nanti kita gunakan yang kemarin itu ya. Aturan tangan kanan menggunakan perkalian silang ini ya. Kalau perkalian silang itu berarti kan ibu jari arahkan ke arus, arusnya kan ke atas ini. Ya, itu kan ibu jari arahkan ke arus, ke atas, keempat jari arahkan ke medan magnetnya kan ke arah sana ya, masuk apa ini? Masuk bidang ya, masuk kertas ya. Maka telapak tangan pasti ke sana ya. Nah, kalau telapak tangan mesti ini kan ke sana ini. Jadi kalau seperti ini berarti apa? Jadi seakan-akan kawat 2 ini ditarik ke arah kawat 1 ini. Ya, ditarik kan ini, seakan-akan gitu ya. Nah, itu. Jadi arah gayanya ini ya, menuju ke kawat 1. Atau dengan kata lain sih sebetulnya gini, kalau ada 2 kawat lurus dialiri listrik yang sama ya, maka nanti kedua kawat tuh akan saling tarik gitu. Kalau arusnya searah ya, kalau arusnya satu arah, kawatnya saling tarik. Jadi nggak hanya kawat 2 ditarik kawat satu juga ditarik oleh kawat 2 karena kawat 2 juga menghasilkan medan magnet B2. Nanti medan magnet B2 menimbulkan gaya pada kawat 1, yaitu F12. F12 ya. Besarnya sama, cuma arahnya berlawanan kan. Ya kayak aksi reaksi gitu. Nah, itu tadi ya. Tadi gaya pada 2 kawat lurus. Mungkin ada yang kelupaan ini. Kalau arahnya berlawanan ya. Jadi misalkan I1 ke atas, I2 ke bawah, bagaimana? Terjadi sebaliknya ya. Jadi bukan gaya saling menarik, tapi saling menolak. Ya, jadi kawat 2 ditolak menjauhi kawat 1 juga ditolak menjauhi kawat 2. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian lanjutannya ya, berikutnya adalah kawat lingkaran. Jadi kalau tadi kan kawatnya lurus ya. Sekarang kawatnya ini berbentuk lingkaran. Dialiri listrik ya. Jadi aliran listriknya muter ini ya. Muter seperti ini yang warna merah ini. Seperti ini. Nah, bagaimana ini medan magnet di titik P ya. Titik P yang di sini pada sumbunya ini, sumbu apa ini? Sumbu lingkaran ya. Pada sumbu lingkaran yang lingkaran jari-jarinya A ya. Jari-jari lingkarannya A, terus R ini jarak ini ya. Jarak titik P dari kawat. P dari kawat itu R ya. Kemudian jari-jarinya A, sehingga nanti kan kita bisa ngitung nanti kalau gitu jadi ini berapa ini jarak ini ya. Jarak apa ini titik P dari pusat kawat bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Jarak ini kan pasti ini kan akar ini kan akar R kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Ini kan A kuadrat ya. Jadi akar R kuadrat dikurangi A kuadrat ini kan sama dengan ini gitu ya. Nah itu besarnya berapa kalau ada di situ. Nah ini ya, ini langsung rumus. Rumusnya ini K aksen ya. Tadi K aksen itu apa? Mu 0 dibagi 4B ya. I sin alfa per R kuadrat
Ya, terus dikali apa? 2 pi A. Ya, dikali 2 pi A. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu ya, ini langsung ini. Coba kembali ke ini dulu ya untuk penjelasannya ya. Tadi itu kan gini. Rumusnya tadi mana? Ini ya. Rumusnya kan ini ya tadi ya, elemennya ya. Elemennya kan ini kan rumusnya ya nanti. Ke aksen IDL ya, sin theta terus apa per R kuadrat ya. Ke aksen IDL sin theta per R kuadrat kayak. Kembali ke tadi. Nah, ini ke aksen I theta sin alfa. Lah ini 2 pi A itu dari mana? 2 pi A itu dari ini loh. Ada 2 pi A ini ya. 2 pi A itu dari mana? 2 pi A itu dari ini loh. Dari DL ya. DL itu kan elemen kawat. Nah, ini elemennya kan berbentuk lingkaran ya. Maaf bukan lingkaran ya. Bentuk kawatnya kan lingkaran ya. Nah, ini. Jadi kalau DL-nya kan ini, berarti kalau saya gabungkan kan nanti membentuk ini, lingkaran ini kan ya. Nah, DL-nya itu kan bentuk lingkaran. Berarti apa? Berarti kan keliling kawatnya ya. Keliling kawat berarti kan apa? 2 pi A ya. Nah, itu ya. Jadi DL ya. DL itu panjang kawatnya ya. DL itu kan elemen panjang kawat. Karena kawatnya bentuk lingkaran, maka DL-nya menjadi L. L-nya itu adalah kelilingnya ya. Jadi 2 pi A. Nah, ini nanti. Itu ya jawabannya itu ya. Kenapa kok muncul 2 pi A? 2 pi A itu kan dari elemen kawat tadi. Yang diintegralkan sehingga membentuk keliling kawat lingkaran. Nah, ini kalau satu lingkaran ya. Kalau misalkan lingkarannya lebih dari satu, misalkan ada N ya, nanti tinggal dikalikan dengan N ya. Jadi misalkan ada 3 ya, 3 lingkaran, ya, nanti ya tinggal dikali 3. Ya. Istilahnya itu apa? Gulungan kawat, tapi gulungan kawat yang tipis ya. Gulungan kawat tipis. Kalau yang tebal itu namanya selenoid, ya. Kumparan. Ya. Nah itu ya, pokoknya ini ya, ini sin alfa, alfa itu ini ya. Alfa itu sudut antara ini ya, antara garis R sama ini, sama sumbunya, sumbu lingkaran. Nah, yang menarik itu adalah di pusat lingkaran ya. Penting juga untuk kita ketahui bagaimana medan magnet di pusat lingkaran. Nah, kalau di pusat lingkaran berarti kan alfanya berapa? Kalau semakin di sini berarti alfanya kan 90 ya. Ya, kalau di sini kan, nah, ini kayaknya kalau di pusat lingkaran berarti kan 90. Jadi kalau di pusat lingkaran berarti alfanya 90. Sehingga nanti apakah aksen I ya per R kuadrat kalikan 2 pi A. Aksennya itu kan apa? Mu 0 per 4 pi ya. Ya, mu 0 per 4 pi ya mu 0 per 4 pi dikali 2 pi A ya. Terus R-nya nanti sama dengan A ya. R itu kan jarak ini kan. Jadi kalau ini kan R-nya ini kan ya. Kalau di pusat sini berarti kan R-nya sama dengan A ya. Gitu kan. Jadi intinya R-nya nanti sama dengan A, KAC-nya kita ganti dengan apa? Mu 0 per 4 pi, alfanya kita ganti 90 derajat, maka nanti jadinya ini ya, B sama dengan mu 0 I per 2A. Itu kalau satu ini kan, kalau satu lingkaran. Kalau ada lebih dari satu ya tinggal dikalikan N ya. Ada N lilitan. Ya ini kalau ini apa kumparan tipis ya. Bukan kumparan tebel. Kalau kumparan tebel namanya selenoid. Nanti ada bahasan tersendiri ya untuk kumparan tebel. Nah, itu ya. Nah, itu terus. Nah, kemudian ada lagi busur lingkaran. Jadi lingkarannya nggak penuh ya. Kok tadi kan saya bahas lingkarannya penuh. Misalkan kalau nggak penuh ya. Kalau lingkaran penuh kan ini ya. Ini kita bahas di pusat ya. Kalau lingkaran penuh di pusatnya kan ini ya.
Ini kan mu0i per 2A. Ini lingkaran penuh ya. Jadi saya hanya bahas di pusat lingkaran ya. Nggak bahas yang di sumbu. Ini kan di sumbu ini. Kalau yang di sumbu ini di pusat lingkaran. Kalau setengah lingkaran, separuhnya ya tinggal kalikan separuh ya. Kalau sepertiga lingkaran ya kalikan sepertiga kan gitu aja sih. Dan misalkan ini ya. Ini kan jadi misalkan ini ya, ini ada kayak busur lingkaran ya, berarti jadi nanti A itu jari-jarinya ya. A jari-jari lingkarannya, S itu panjang busurnya. Ya, S itu panjang busurnya. Maka nanti B-nya ya ini berapa kalinya gitu ya. Jadi gampangnya itu tinggal kita ginikan aja ya. Sebetulnya rumusnya ini sih. Tinggal kita ginikan aja sebetulnya ya. Ini kan kalau lingkaran penuh ya. Kalau dia diketahui busurnya itu S, ya kita bagi kalau busurnya penuh. Kalau busur penuh berarti kan keliling ya. Keliling lingkaran. Jadi gampang aja misalkan busurnya panjang busur S. Ya kita bagi kalau dia penuh ya. Berarti S kita bagi dengan kelilingnya. Keliling penuh berarti apa? 2 pi A ya. Ya jadi gini aja nanti. S dibagi 2 pi A kalikan ini semua ya. Gitu kan. Nanti jadinya ini nanti. Nah ini ya. Ini kan S dibagi nanti jadi ini ya. Jadi ini nanti mu0i S ya per 4 pi A kuadrat. Prinsipnya gitu ya. Jadi panjang busur ini kita bagi dengan keliling dari, kalau penuh ya, keliling lingkaran itu. Terus kalikan dengan tadi, apa tadi? Medan magnet oleh lingkaran penuh di pusat lingkarannya. Nah, sekarang ada contoh soal lagi ya. Yaitu sebuah kawat lurus yang sangat panjang dibengkokkan membentuk setengah lingkaran berjari-jari 6 cm. Kemudian lurus kembali. Jadi kayak berbentuk huruf U gitu ya. Cuma U-nya ini enggak U yang berdiri tapi U yang tidur ini ya. Lurus kembali ya. Kawat dari arus 10 ampere dengan arah seperti gambar. Bila P adalah setengah lingkaran berarus. Bila P adalah apa maksudnya? Pusat mungkin maksudnya itu ya. Bila P adalah pusat setengah lingkaran berarus itu, hitunglah besar dan arah kuat medan magnet di titik P gitu ya. Jadi ditanyakan ini loh, di sini nih kuat medan magnetnya berapa ya. Jadi tanya besarnya, nggak tanya arahnya ya. Kalau arahnya kemana ini titik P ini? Arah medan magnet di P ini. Ada yang tahu? Pakai itu ya, tangan kanan tadi itu ya. Pakai aturan tangan kanan tadi ya, right hand rule tadi ya. Kemana? Ada yang tahu? Kemana arah medan magnet di titik P? Keluar bidang, Pak. Iya, benar. Keluar bidang ya. Pakai aturan tangan kanan tadi ya. Udah tahu ya. Nggak masalah keluar bidang. Itu. Terus ngitungnya bagaimana? Nah, kalau seperti ini, ya kita ngitungnya ada 3 bagian kawat ya. Jadi kalau nanti kalian di ETS ditanyakan soal seperti ini, ngitungnya ya kita harus ngitung per 3 bagian kawat. Bagian pertama yang ini kawat lurus ini ya, kawat lurus ini. Bagian kedua ini kawat setengah lingkaran. Bagian 3 ini kawat lurus ini lagi ya, gitu. Ya, nanti medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat yang atas dan yang bawah ini pasti sama ini ya. Kan lurus dia ya. Sama itu ya. Nah, bagaimana ngitungnya? Untuk kawat yang ini ya. Mungkin yang gampang itu yang pakai yang bawah aja ya, yang bawah kan lebih gampang ya. Soalnya kan di teorinya tadi kan, di rumus tadi kan pakai seperti ini ya. Jadi kawatnya di bawah, titik pengamatannya di atas. Tapi kalau yang di kawat yang atas ini kan kawatnya di atas, titik pengamatannya di bawah, kan nggak sesuai dengan rumusnya tadi ya. Tapi sebetulnya sama, cuma tinggal dikali gitu aja ya. Ya, jadi nanti untuk yang kawat lurus itu ya kita gunakan ini nanti. Nanti gini ya.
Coba kita lihat yang tadi ya. Nah, ini kan. Cuma dia titik pengamatannya nggak di tengah sini, tapi di sini ya. Di sini kan itu. Sehingga kalau di sini berarti apa? Alfa satunya berapa kalau di titik sini? Titik P-nya kan di sini ya. Kalau di titik sini kan alfa satunya kan ini ya. Nah, kalau titik P-nya di sini, berarti alfa satunya berapa? 90. 90. Ah, benar, 90 ya. Alfa satunya 90 benar. Alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya berapa? Kalau di sini. Sama Pak, 90 juga. Loh, ya enggak. Ya enggak lah. Coba lihat aja. Ini kan alfa satunya 90 benar kan di sini kan? Alfa di sini. Alfa 2-nya kan saya tarik garis gini kan. Nah, gini kan ya. Alfa 2 itu kan ini kan. Nah, saya tarik garis sini sampai sini kan. Alfa 2-nya tuh ini. Ya, gitu kan. 90 kan tidak ya. Nah, berapa? Ya, ini anggapannya itu gini loh. Mungkin di soal tuh enggak itu sih. Soalnya itu enggak. Kadang soal ini coba saya lihat. Soal ngomongnya kan nggak disebutkan panjang kawatnya ya. Panjang kawatnya berapa? Nggak disebutkan ya. Ya. Disebutkan nggak panjang kawatnya? Enggak ya. Ini sebuah kawat lurus. Oh, ini ada. Sangat panjang. Sangat panjang. Jelas ini ya. Kalau sangat panjang berarti berapa? Ngerti ini kalian ya. Sangat panjang berarti berapa? Berarti alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya 0. Ini ya. Alfa 2-nya 0, tapi alfa 1-nya bukan 180 ya, bukan. Soalnya apa? Soalnya dia di tepi ya. 180 kalau dia di tengah-tengah ya. Jadi maksudnya ya. Jadi kalau P berada di tengah-tengah, di tengah-tengahnya apa itu? Panjangnya kawat berlaku ini, tapi kan tadi P-nya kan nggak di tengah-tengah, tapi di tepi yang sebelah kiri ya. Jadi maksud Saya boleh ya. tanya nggak, Pak? Ya, silakan. Ini kan kalau sangat panjang itu, kalau di sini alfa 2-nya 0, terus alfa 1-nya 180. Iya. Kalau di soal tadi tuh saya jujur nggak kebayang gitu, Pak. Kalau misalnya alfa 1-nya 90, terus Oh alfa... iya. Tahu. Saya ngerti pertanyaanmu, sudah. Saya sudah nangkap pertanyaanmu. Jadi gini loh, sebetulnya itu tadi ada, sebetulnya ya saya katakan ya, soalnya tadi menggunakan kalimat yang nggak pas gitu ya, sehingga menimbulkan kebingungan pada kalian. Intinya sih gitu ya, menurut saya ya. Jadi kalimat yang digunakan di soal tadi nggak pas, kurang tepat lah gitu ya. Harusnya itu kalimatnya gini. Kan tadi dikatakan ini ya, sebuah kawat lurus sangat panjang lah. Saya nggak setuju dengan penggunaan istilah itu. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah gini, sebuah kawat lurus yang apa? Setengah sangat panjang. Jadi ada kata setengahnya ya. Jadi harusnya soalnya gini, sebuah kawat lurus yang setengah sangat panjang ya, dibengkokkan membentuk setengah lingkaran gitu. Jadi ini kawatnya ini bukan panjang tapi setengah panjang. Jadi kalau panjang itu kan ini apa? Kanannya panjang, kirinya panjang kan itu ya. Lah ini kan yang panjang kan cuma bagian apa ini? Bagian kanannya, kirinya kan tidak ya. Itu pula yang ini ya. Jadi maksudnya ini soal ini ada kawat setengah panjang disambung dengan setengah lingkaran, disambung lagi setengah panjang gitu ya. Jadi itu biar kalian nggak bingung gitu loh. Soalnya kalau kawat sangat panjang berarti kan alfa satunya berapa tadi? Alfa satunya tadi berapa? 180 ya. Alfa 2-nya berapa tadi? 0 kan itu ya. Jadi gitu. Tapi kalau setengah panjang ya yang satunya 90 gitu ya. Bisa nangkap yang saya maksud ya? Atau masih bingung? Jadi harusnya ngerti yang saya maksud ya? Berarti itu nanti tetap di rumusnya dimasukin alfa 1-nya 90. Iya, soalnya setengah panjang. Ya, makasih, Pak. Ya, setengah panjang. Jadi kalau setengah panjang, salah satu ada yang 90. Baik itu alfa 1 atau alfa 2 ya. Tergantung posisi P-nya ya. P-nya di ujung mana ya.
Jadi gini maksud saya ya, biar kalian jelas lagi ya. Maksud saya itu gini. Jadi kalau P-nya ada di sini ya, alfa satunya 90. Tapi kalau P-nya ada di sini, yang 90 itu apa? Alfa 2-nya gitu ya. Setengah panjang juga gitu ya. Tergantung letak P-nya itu ya. Gitu ya. Jadi tadi kalimatnya yang harus dibenarkan. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti masukkan ke untuk rumus kawat setengah panjang tadi ya. Terus habis itu ini apa? Ini setengah lingkaran tadi ya. Setengah lingkaran berarti ya tinggal gunakan rumus lingkaran dikali setengah. Rumus lingkarannya kan mana tadi rumus lingkaran? Rumus lingkaran mana nih? Nah ini ya. Rumus lingkaran ini ya, dipusatkan ya. Dikalikan setengah. Soalnya setengah lingkaran itu. Nah, itu. Habis itu yang ini sama dengan yang ini kan itu ya. Sama. Kan arahnya kan sama-sama ke ini keluar ya. Tinggal dikali 2 ya. Jadi hasil dari ini dan ini tuh sama, saling ditambahkan aja ya. Ya, jadi maksud saya B1 tambah B2 tambah B3. Nah, B3-nya sama dengan B1. Jadi nanti gini. B1 plus B2 plus B1 lagi. Soalnya B3 kan sama dengan B1. Ya, B1 dihitung menggunakan rumus untuk kawat setengah panjang ya, yang tadi itu. Yang B2-nya ini setengah ya. Setengah untuk rumus kawat lingkaran ya. Nah, itu cara kerjakannya gitu. Nah, yang berikutnya ya. Yang berikutnya selenoid. Tadi kan kalau selenoid itu kumparan yang tebal ya. Kalau tadi kan kumparan tipis. Kalau kumparan tipis itu ya kawat lingkarannya ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau ini kan ditumpuk tapi ada ketebalan kan itu ya, tebal dari kabelnya itu. Selenoida atau kumparan ya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada arus gitu ya. Terus ini ada gulungan kawatnya ya. Jadi arusnya muter kayak gini ini. Ya, di sini panjang gulungannya L ini. L ini panjang selenoidanya ya. Dia ini diameternya ya. Diameter selenoidanya itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini nih. Ini arusnya nih ya. Ini arus. Jadi arus di atas itu titik. Titik artinya arusnya itu ini loh. Titik atas kan arusnya titik. Titik itu berarti keluar dari kertas ini ya. Jadi arusnya keluar ini ya. Keluar. Di bawah dia masuk kan melingkar ya. Nih, di bawah kan dia masuk arusnya loh ya. Arus di bagian bawahnya silang nih kan. Silang. Itu. Terus ini adalah jari-jarinya ini, jari-jari selenoidanya ini ya. Jadi selenoidanya, L-nya itu ini kan, L itu kan ini ya, panjang selenoidanya ini ya. Lalu di sini kita pengen tahu ini medan magnet di sini ya, di titik P ya. Titik P ini di sumbu selenoidnya ya. Di sumbu selenoid, maka nanti kita tarik garis ini ya. Titik P ke ini ujung apa ini? Ujung kiri selenoid dan ujung kanan selenoid. Kebetulan ini dipakai yang bagian atas ya. Ya, kita gunakan bagian atas. Bagian bawah juga boleh ya, tapi sudah dipilih yang bagian atas saja, bagian atas selenoidnya ya. Bagian bawah sini juga boleh ya. Jadi ini garisnya nanti ada sudut ini, sudut alfanya ya. Jadi sudut alfa diukur dari ini ya, dari sini. Ini alfa 1, ini alfa 2 ya. Alfa 1 terhadap ujung kiri ya, alfa 2 terhadap ujung kanan. Gitu. Maka nanti perhitungannya itu ini ya, mu0 dikalikan ini ya, N ini banyaknya gulungan kawat ya. Dikalikan I terus dibagi 2L terus ini ya. Cos alfa 2 dikurangi cos alfa 1. Ya. Alfa 2 itu yang ujung ini ya, ujung yang sini kan. Terhadap ini nih. Yang ini alfa 1 gitu. Nah, itu. Terus kalau ditanya kemana arah medan magnet yang ada di dalam selenoid, ya
kita arahkan aja ibu jari ngikuti arah arus, katakanlah ini ya, di bagian atas lah. Ibu jari kalian arahkan ini keluar dari kertas ya. Gunakan tangan kanan ya. Gunakan tangan kanan keluar kertas ya. Terus di bagian bawahnya kemana ini arahnya ini? Jadi arahkan ibu jari kalian keluar kertas. Keempat jari kalian di bagian bawahnya ini, titik P ini, kemana arahnya? Kan ke sana ya. Keempat jarinya kan, arahnya ke sana ya. Nah ini ya. Jadi arah medan magnetnya itu ke kanan ini ya. Ya, gitu. Kalau digambarkan dalam bentuk garis-garis medan magnet itu kayak gini nih. Ini kan, nah ini kan. Ini arah garisnya kan ke sini ya. Nah, ini. Ya, nanti dia kan muter gini nanti. Nah, nanti gini. Nah, nanti gini kan. Nah, gini ya. Jadi kayak seperti magnet gitu ya. Ya, kalau kita lihat magnet seperti ini berarti kan ini sebagai utara ya. Ini sebagai kutub utara, ini sebagai kutub selatan. Jadi medan magnetnya itu nanti membentuk putaran seperti ini ya. Di dalam solenoid dia itu ke kanan ya. Tapi di luar solenoid dia akan muter kayak gini lah, muter gini lah sini. Nah, kayak gini kan. Nanti ada lagi di sebelah sini. Nah, gini kan. Kalau di bagian bawah ya gini nanti. Nah, gini muter gini nanti. Itu adalah bentuk medan magnet yang timbul. Rumusnya ini ya. B sama dengan mu0 NI per 2L cos alfa 2 dikurangi cos alfa 1. Nah, yang perlu kita bahas itu kalau ini, selenoidnya sangat panjang. Nah, sangat panjang banget ini. Nah, kalau panjang sekali, ini kan kalau pendek kan alfa 1 segini ya. Kalau panjang banget sampai suwana itu ya. Nanti alfa 1 berapa? Alfa 1 kan diukur dari sini ya. Berapa kalau makin jauh? Berarti kan 180 ya. Alfa 1 180. Kayak ini kan. Begitu pula yang ini ya. Kalau dia pendek kan segini alfa 2-nya ya. Kalau makin panjang ke sana, alfa 2-nya bagaimana? Kan menjadi 0. Ya. Nah, nanti ini 0. Sehingga kalau selenoidnya sangat panjang, ini cos 0 dikurangi cos 180. Berarti 1 dikurangi minus 1. Nah, jadi 2 ya. Sehingga nanti jadinya apa? Mu0 NI dibagi L. Soalnya 2-nya coret kan ya, 2-nya coret. Mu0 NI dibagi L. Lah N dibagi L itu nanti menjadi N kecil ini. N jadi N kecil. Jadi ini. Jadi ini yang warna kuning ini rumus untuk selenoida yang sangat panjang. Yang warna oranye ini untuk yang selenoida pendek. Jadi kalau selenoida pendek gunakan warna kuning, warna kuning. Warna orange ya. Kalau selenoidnya panjang ini gunakan rumus yang warna kuning ya. Nanti ada lagi setengah panjang ya. Misalkan di setengah panjang itu misalkan titik P-nya di sini, di ujung sini. Setengah panjang atau di ujung sini gitu ya. Pokoknya titik P-nya berada di ujungnya selenoid itu baru setengah panjang. Tapi kalau di tengah-tengah berarti sangat panjang. Nah, terus yang berikutnya ya. Toroida. Sebetulnya toroida ini juga selenoid juga. Cuma bedanya kalau selenoid itu kan gulungan kawat lurus. Jadi gulungnya lurus, tadi kan lurus yang gulung kawatnya ini kan. Lurus kan. Kalau ini gulungnya itu melingkar, ini gulungan kawatnya melingkar kayak ini ya. Jadi membentuk apa itu? Lingkaran. Ya, jadi ini. Maka nanti kalau seperti ini ya, katakanlah seperti ini ya. Nanti ini kan kalau kita gambarkan seperti ini, nah ini kan. Ini bentuknya kayak gini ya. Berarti kalau gitu kan ini kan di bagian luarnya ya, di bagian luarnya kan ini harusnya apa ini? Seperti ini. Di bagian luar ya. Di bagian luar harusnya ini titik ya. Titik berarti masuk ini ya. Sementara di bagian dalam yang sini ya, yang sini. Di bagian luar yang ini kan, yang luar ini. Tepi luar, ini tepi dalam. Silang kan, ini kan silang arusnya ini ya. Jadi arus di tepi luar itu masuk bidang ya. Arus listrik di tepi luar keluar bidang.
Sehingga nanti kalau seperti itu, maka nanti arah medan magnetnya nanti jadi gini nanti. Nah, nanti gini nanti arah medan magnet jadi nanti muter gini nanti ya. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan nanti ya. Sorry. Nanti dia jadi muter kayak gini nanti. Nah, ini. Muter kayak gini ya. Ini. Jadi muterannya searah jam ini ya. Ini di dalam toroida ya. Dalam toroida dia muter gitu. Nah, terus kemudian bagaimana medan magnetnya sama ya. Jadi toroida itu rumus medan magnetnya itu sama seperti solenoid sangat panjang. Tadi solenoid sangat panjang itu kan ini kan ya. Mu0 IN. Toroida itu ya sama seperti solenoid sangat panjang mu0 NI gitu ya. N-nya kan N besar dibagi L ya. Lah L-nya itu adalah kelilingnya ya. Keliling rata-rata dari toroida. Ya keliling itu kan 2 pi R ya. 2 pi R-nya itu R rata-rata ya. Soalnya kan ada 2 R. R1 jari-jari dalam, ini kan. Ini ya. Jari-jari dalam, jari-jari luar ya. Ya kan, ini kan. Ini loh. Ini jari-jari dalam, sampai sini jari-jari luar ya. Jadi itu. Jadi L itu 2 pi R, lah R-nya itu rata-rata jari-jarinya ya. Setengah R1 tambah R2. Sehingga kalau dimasukkan nanti jadi ini gitu ya. Ya, ini adalah rumus untuk toroida. Terus apalagi berikutnya? Ya, berikutnya fluk magnet. Ya, jadi bentar, saya ini dulu ya, saya rangkum dulu ya. Jadi di bagian ini ya hal-hal yang perlu kalian untuk dihafalkan ya. Hal penting yang perlu untuk kalian hafalkan untuk agar nanti bisa mengerjakan soal ya. Itu satu ya. Perlu saya rangkumkan dulu ya. Satu, yang pertama itu kan kawat lurus. Satu kawat lurus mana ya? Ini ya rumus untuk kawat lurus ya. Kawat lurus yang pendek sama kawat lurus yang panjang ini ya. Sangat panjang ini. Kawat lurus sudah, habis itu berikutnya apa? Lingkaran. Mana lingkarannya? Nah ini lingkaran ya. Ini lingkaran ya. Nah ini yang kedua itu lingkaran ya. Lingkaran yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tadi solenoid tadi ya. Ini solenoid ya. Ini solenoid pendek, ini solenoid panjang ya. Terus yang keempat baru ini ya. Toroida. Tuh. Jadi ada empat bentuk ya penghasil medan magnet ya. 1 kawat lurus, 2 kawat melingkar, 3 solenoida, 4 toroida. Udah, sekarang ke pembahasan lain ya tentang apa ini fluk magnet. Jadi kalau fluk itu menyatakan jumlah garis magnetnya ya. Jumlah garis magnet yang menembus sebuah permukaan. Ya. Dan menembusnya harus tegak lurus ya. Jadi kalau nggak tegak lurus maka akan muncul faktor kosinus ya. Kenapa? Karena nanti menggunakan perkalian titik ya. Jadi sebetulnya rumus fluk itu adalah B dot A ya. B dot A. B-nya itu medan magnetnya, A-nya itu luas permukaan ya. Vektor ya, vektor luas permukaan ya. Jadi luas itu besaran vektor ya. Ya, kalau besarnya nanti akan muncul kosinus gitu ya. Jadi seperti ini. Ini kan nggak tegak lurus ya. Ini kan vektornya ya. Maka nanti kita tentukan ini ya, theta. Theta ini apa sih? Theta ini sudut antara ini medan magnet dan ini apa itu garis normalnya. Garis normal itu garis yang tegak lurus permukaan.
Permukaannya kan ini ya, kotak ini ya, kotak warna biru ini ya. Nah, garis normalnya itu yang ini, yang hitam ini. Jadi theta ini sudut antara garis normal ini, garis yang tegak lurus. Normal itu tegak lurus ya, dengan ini medan magnetnya. Ya, kenapa kok perlu dibahas ini? Karena nanti kaitannya dengan bab selanjutnya ya, bab 5 itu nanti ya. Kaitannya dengan itu nanti apa itu GGL induksi nanti ya. Kaitannya dengan itu, maka perlu dibahas di sini nanti. Seperti contoh yang ini nih kan ya. Ini kan ceritanya ini kan ada medan magnet ini ya. Medan magnet ini yang di sini ya. Yang silang-silang ini loh. Silang-silang ini kan arah medan magnet. Silang berarti apa? Berarti medan magnetnya masuk ya. Masuk ke bidang kertas. Jadi ada medan magnet yang masuk bidang kertas. Terus di sini ada konduktor ya, kayak kawat lah. Bentuk segi 4 ya. Digerakkan ke sana ya. Digerakkan ke kanan. Maka nanti di sini akan timbul timbul arus induksi ya. Kenapa ya? Karena nanti kaitannya dengan flux ini nanti ya. Tapi nanti kita bahas di bab setelah ini ya. Ini kan bab 4 dari nanti bab 5. Ya udah selesai kayaknya ya. Ini ada contoh soal ya. Oke. Soal yang pertama, ini soal yang nomor 4 ya, soal keempat. Sebuah selenoida memiliki panjang 20 cm, berarti L besarnya ya. 200 lilitan, N besar ya. Dan luas penampang 4 cm persegi, berarti A besar ya. Serta menyalurkan arus 1 ampere, I-nya 1 ampere. Carilah besar dan arah medan magnet pada sumbu di tengah-tengah selenoid. Dianggap selenoid sangat panjang. Selenoid sangat panjang ya. Ya gampang kalau selenoid sangat panjang ya. Tadi rumusnya apa tadi? B sama dengan mu0 I N besar dibagi L kan itu ya. Tinggal itu aja ya. mu0 per 4. Ya, mu0. Ya, apa tadi? mu0 I N besar dibagi L. Mu0-nya berapa ya? Terus I-nya ini 1 ampere. L-nya ini 200. Ya, gitu kan. Terus L-nya ini 20 cm, tapi jangan pakai 20 cm ya. Pakai meter ya, berarti berapa? 0,2 meter. Udah, jawab ya. Itu besarnya ya, tapi kalau arahnya ya tergantung arah arus gitu ya. Arah arusnya kemana kan itu ya. Kemudian tanya B, flux magnetik yang melalui solenoida dengan menganggap B serta B. Nah, kalau flux magnet berarti ya tinggal kita kalikan aja dengan luasnya ya. Ya, B-nya tadi kan udah tahu dari jawaban A. Flux-nya ya tinggal kalikan dengan luasnya. Jadi flux itu kan B kali A ya, kan tegak lurus tuh ya. Tegak lurus, jadi B kali A. Jadi kalau seperti apa? Cos 0 ya. Kalau terhadap normal loh ya. Jangan dikira tetanya 90, bukan ya. Kalau itu tetanya 0 karena dihitungnya bukan dari permukaannya tapi dari garis normalnya ya. Gitu. Jadi B kali A, B-nya dari jawaban A, A-nya ini. Tapi ini ubah ke meter persegi ya. Nah, itu gampang ini. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya, yang soal nomor 5. Kumparan melingkar. Nah, kalau kumparan melingkar namanya apa? Toroida. Kalau kumparan lurus, selenoida. Kumparan melingkar memiliki 25 lilitan, ya, N besarnya ya. Jari-jarinya 5 cm lah. Ini jari-jari apa ini? Jari-jari dalam apa jari-jari luar? Ya. Kumparan ini berada di medan magnetik yang besarnya 0,7 Gauss, pakai Gauss ya. Dan arahnya mendatar ke utara. Gitu. Carilah flux magnetik yang menembus kumparan ini apabila bidang kumparan mendatar.
bidang kumparan, waduh kayaknya ini maksudnya itu gini mungkin ya, bentar. Kayaknya ini bukan torida nih ya, mungkin kalimatnya yang nggak bener ini ya. Kumparan, mungkin kalimatnya nggak lengkap nih, harusnya gini. Kumparan dengan penampang melingkar, nah, ini sepertinya gitu ya. Jadi ini harusnya dilengkapi nih, harusnya soalnya gini nih. Kumparan penampang, penampangnya ya. Jadi penampangnya berupa lingkaran. Kalau yang kita bahas, seperti yang kita bahas tadi loh ya. Soalnya kan kumparan kan penampangnya kan bisa bentuk, bisa kotak ya, bisa persegi, bisa bisa apa itu, bisa persegi panjang ya. Ini penampangnya ya, penampang itu berupa lingkaran seperti yang kita bahas tadi itu. Harusnya gitu kalimatnya ya. Ya berarti ini bukan selenoid, maaf, bukan torida ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Terus ditanyakan kalau kumparannya mendatar, itu apa? Kita lihat aja. Medan magnetnya itu arahnya mendatar ke utara. Ya, gitu kan. Nah, kalau bidang kumparannya juga mendatar ke utara, berarti kan segaris ya. Apa normalnya ya? Normalnya gitu. Jadi nanti rumusnya ya flux sama dengan B kali A kali cos 0. Untuk yang jawaban A ya. Jawaban A. Pokoknya rumusnya itu ini aja kok. Flux sama dengan B kali A kali cos theta ya. Untuk yang A ini tetanya itu 0 derajat. Untuk yang B ini tegak lurus maksudnya ya. Ini 90 derajat. Ya, ke arah utara ya. Nah, ini juga tegak ke timur ya. Ini apa? Arahnya utara ini ya. Utara. Kalau yang ini ya ini searah ya. Ini 90. Ini utara sama timur ini 90 juga nih sebetulnya ini. Utara dengan timur ya. Utara dengan timur itu ya 90 juga sih. 90 ya. Jadi sama kayak jawaban B. Kalau yang C ini 30 ya. 30 derajat. Nah, itu aja. Jadi tinggal ganti sudutnya aja. Kan B-nya udah tahu. B-nya kalian ganti jangan pakai Gauss ya, tapi Tesla ya. 1 Tesla itu 10 pangkat 4 Gauss. Atau kalau 1 Gauss ya 10 minus 4. Jadi kalau 0,7 Gauss berarti 0,7 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi B-nya gunakan satuan Tesla. Terus kalau A-nya juga gitu ya. A-nya berapa ini? A-nya kan dari luas lingkarannya jadi PR kuadrat. Ya, jadi Pi kalikan ini 5 cm diubah ke meter dulu ya. Terus dikuadratkan. Terus nanti masukkan ke ini tadi ya dengan menuliskan sudutnya tadi. Nah, itu jawabannya ya. Sudah selesai itu ya. Nah, sekarang jam berapa? 8.04 ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nah, ini materi bab 4 ya. Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada? Nggak ada ya? Sepertinya tidak, Pak. Oh, ya. Kalau nggak ada berarti bab 2 sudah selesai ya. Kok bab 2? Bab 4 sudah selesai. Nanti minggu depan saya akan bahas soal-soalnya ya, contoh soal yang lain ya, yang ada di buku itu.
di buku ini, di buku diktatnya ya, buku paketnya itu. Ya contoh banyak sih contoh soalnya ya, nanti saya pilih beberapa nomor saja ya, seperti itu. Untuk minggu depan ya berarti. Ya saya kira itu kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.